Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firgada Rasandika SPD, Guru Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di SMK Negeri 1 Japara di kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga pada mata pelajaran praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur dengan materi pokok jurnal umum. Berikut video ujian kinerja saya, silahkan menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai belajar, silakan teman ketua kelas pimpin berdoa dulu ya, teman ya. Baik, kita perhatian semuanya duduk siap. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya terlebih dahulu. Alika hadir. Alika hadir. Anggita hadir. Oke, Anggita hadir. Dewi Farida hadir. Dewi. Dini hadir. Diva hadir. Juga sehat ya Diva ya. Wicaya hadir. Elia hadir. Firda hadir. Ita hadir. Email sudah sehat kan? Alhamdulillah ya email ya. Jaga kesehatan ya Neng ya. Intan Lela Khalida Lina Diana Marta Melda Mega Indah Nilu Nova Nova kenapa pakai masker saya? Lagi batuk. Oke, biar tidak menulari yang lainnya ya, Bapak. Evita Reva Rifana Tika Siti Nur Fadila Siti Nur Khadijah Sri Mulyani Wiwin. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Bagi yang kemarin sakit juga sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang sudah musim hujan lagi. Kalau kalian tidak jaga kesehatan, nantinya cepat sakit. Apalagi kalau kita kan pulangnya sore ya. Semangat belajar. Pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa, dan KD 4.2, yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa dengan materi pokok jurnal umum. Ya. Nah, di sini dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang ingin
Express yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman barang. Tuan Kira ingin melihat data pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di dalam perusahaannya melalui dokumen transaksi yang ada. Namun, pada kenyataannya, dokumen transaksi tersebut tidak dikumpulkan, tidak diurutkan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Bahkan tidak ada catatan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang terjadi, sehingga Tuan Kira tidak dapat melihat kondisi keuangan perusahaannya. Tuan Kira juga tidak dapat melihat jumlah penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di dalam perusahaan. Menurut kalian, mengapa permasalahan tersebut terjadi pada PT Kirap Express? Ada yang ingin menjawab? Boleh dong, Mas? Karena Tuan Kira tidak melakukan pencatatan keuangan dalam perusahaan. Oke, karena Tuan Kira tidak melakukan pencatatan. Ada lagi yang lain? Tuan Kira tidak memperlihatkan dalam pencatatan keuangan di dalam perusahaannya. Oke, menurut Nova bagus ya, karena Tuan Kira itu tidak memahami bagaimana proses pencatatan di dalam perusahaannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Firda, boleh? Tuan Kira tidak melakukan proses pembukuan. Oke, Tuan Kira tidak melakukan proses pembukuan. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Firda, silakan. Tuan Kira tidak memiliki tenaga akuntan di dalam perusahaan. Nah, ini ada permasalahan, kemudian kalian sudah sebutkan alasannya ya, mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sekarang yang Ibu tanyakan, lalu solusinya atau apa yang harus dilakukan oleh Tuan Kira untuk perusahaannya? Ada yang ingin menjawab pertanyaan itu tadi? Boleh, Lukman silakan berdiri. Dengan melakukan pencatatan keuangan. Oke, dengan melakukan pencatatan keuangan, bagus sekali, silakan duduk kembali. Ada lagi yang ingin menjawab? Nova lagi, boleh Nova? Dengan membuat jurnal umum. Dengan membuat jurnal umum. Bagus, ada lagi yang lainnya? Izin menjual buku. Ya, Firda? Dengan melakukan pembukuan. Dengan melakukan pembukuan. Bagus sekali. Ada lagi yang lain yang ingin mencoba? Rike, silakan Rike. Dengan mengumpulkan dokumen transaksi. Dengan mengumpulkan dokumen transaksi. Semuanya bagus sekali jawabannya. Kita hapus dulu ya. Dapat disimpulkan yang harus Tuan Kira lakukan adalah melakukan pengumpulan bukti transaksi, melakukan pencatatan keuangan di dalam perusahaannya, salah satunya dengan melakukan pencatatan jurnal umum. Ya, terpasang. Nah, sebelum ke jurnal umumnya, di sini ada beberapa sistem pencatatan yang harus kalian ketahui. Jadi, silakan perhatikan ke depan ya. Baik, sebelum ke pencatatan jurnal umum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pencatatan. Karena sistem pencatatan itu ada dua ya. Salah satunya di sini yaitu single entry dan double entry. Di sini aku coba jelaskan perbedaan dari single entry dan double entry. Untuk single entry sendiri, pencatatan berupa pencatatan uang kas hanya dilakukan satu kali. Jadi nanti dalam formatnya hanya ada debit kredit tapi pencatatannya hanya satu kali berkaitan dengan uang kas. Contohnya begini, kalau kalian diberikan uang jajan oleh orang tua, nanti masuknya ke penerimaan, ya. Penerimaan dicatatnya kas di sebelah debit. Tuh. Nah, ketika terjadi pengeluaran, nanti kasnya dicatat di sebelah itu kalau double entry. Nah, kalau single entry tidak seperti itu, hanya satu kali. Berarti penerimaan di debit, pengeluaran di kredit, tapi pencatatannya hanya satu kali, tidak berpasangan. Perbedaannya dengan yang double entry tadi seperti yang sudah kalian sebutkan. Kalau ada penerimaan, berarti kasnya di debit, nanti kita catat pendapatan di kredit. Kalau ada pengeluaran, kebalikannya ya, bebannya di debit, kasnya di kredit. Ada yang ingin mencontohkan transaksi yang lain untuk single entry dan double entry? Ada yang mau coba? Ayo. Melga, boleh, silakan Melga. Melga mau coba yang single entry atau double entry? Double entry, boleh. Melga, silakan. Contoh double entry, misalkan ada apabila terjadi pembayaran listrik, maka beban listrik disimpan di debit sementara kasnya di kredit. Jawaban dari Melga sudah betul. Contohnya adalah ketika terjadi transaksi pembayaran listrik.
Kalau terjadi transaksi pembayaran listrik, pencatatannya untuk double entry, nanti di debitnya adalah beban listrik, kemudian di kreditnya uang kas, ya seperti itu. Ada yang mau mencontohkan untuk single entry? Saya Bu. Boleh? Contohnya, jika terjadi penerimaan dicatat satu kali di debit, menambah kas, dan jika ada pengeluaran dicoret satu kali di kredit. Betul sekali. Tepat sekali ya untuk keduanya. Ayo kita hapus kembali. Jadi sudah tahu ya perbedaannya antara single entry dengan double entry. Kalau single entry itu hanya satu kali, tidak ada pasangannya. Kalau menerima kas ya udah di debit saja. Kalau pengeluaran kas ya sudah di kredit saja. Perbedaannya dengan yang double entry, kalau double entry itu pasti ada pasangannya. Ada debit, ada kredit. Contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Melga ya. Bayar listrik, beban listriknya debit, kreditnya uang kas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aku izin bertanya. Boleh, Lela. Berarti yang single entry itu kita fokusnya ke kas. Kayak keterangannya, misalnya kita menerima, berarti menerima itu ditulis di keterangan. Ya, betul. Kalau untuk yang single entry itu kaitannya hanya dengan kas, di mana kita menerima kas dan kita mengeluarkan kas. Jadi kalau untuk pencatatan piutang, sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang belum berbentuk uang kas itu tidak perlu dicatat. Kalau dalam single entry seperti itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya selain Lela? Bagus sekali pertanyaannya ya. Yang lain mungkin ingin bertanya? Tidak. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau begitu, di sini Ibu punya video ya tentang jurnal umum. Silahkan kalian perhatikan, silahkan kalian simak. Lalu apa yang perlu dicatat boleh dicatat. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silahkan kalian tanyakan. Silahkan kalian sampaikan. Begitu ya. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Di video kali ini, Sobat Belajar Ekonomi akan belajar apa itu jurnal umum atau general journal dalam akuntansi. Sobat Belajar Ekonomi pasti sering dengar istilah jurnal umum ya. Nah, di video kali ini akan kita kupas tuntas tentang apa itu jurnal umum dan gimana bentuknya. Di mana pencatatan dalam jurnal merupakan hasil dari analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Oke, tadi video yang sudah kalian tonton ya. Kalian sudah amati, sudah perhatikan. Sekarang Ibu minta responnya dari kalian. Bagaimana pendapatnya? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai video tersebut? Silakan. Bu izin menyimpulkan. Boleh, Lela mau menyimpulkan dari video tadi ya? Iya. Ya, boleh. Silakan Lela. Jurnal umum membuat detail antara lain yaitu nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya di kolom debit maupun kredit. Sehingga dapat disimpulkan pengertian jurnal umum secara singkat, yaitu jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan dari sebuah transaksi yang ada dalam keuangan secara sistematis dan kronologis sehingga memudahkan pengelola keuangan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Oke, jawabannya sangat bagus sekali. Ayo kita beri aplaus. Jadi disimpulkan oleh Lela mengenai apa pengertian dari jurnal umum. Dan sudah sangat cukup jelas ya, karena tadi Lela menjelaskan bahwa di dalam jurnal itu ada tanggal transaksi, kemudian ada nominal yang harus kita catat di sebelah debit maupun kredit. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menjawab? Boleh, silakan Maria. Dari video tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 fungsi jurnal umum, yaitu fungsi historis, fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi instruksi. Ya, betul sekali ya. Tadi sesuai dengan yang sudah kita tonton bahwa fungsi jurnal umum itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, historis. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, pencatatan. Yang keempat, instruksi. Oke, betul. Aplaus untuk kita semua. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan video yang sudah Ibu tampilkan ya. Sekarang Ibu sudah membagikan LKPD dan juga media pembelajaran untuk kalian cermati, untuk kalian pahami. Silakan boleh sambil didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kemudian apabila memang masih ada informasi yang belum jelas,
Boleh kalian keluarkan handphonenya, silakan dikeluarkan handphone kalian masing-masing. Ada kuotanya ya? Ada. Silakan, kalau ada yang belum dipahami, boleh mencari sumber dari internet. Silakan, asal jangan buka status WA ya. Oke, silakan didiskusikan apa yang sulit dari media belajar tersebut, apa yang sulit dari LKPD yang sudah ibu bagikan. Boleh dibuka LKPD-nya, silakan. Silakan boleh didiskusikan. Barangkali memang ada yang tidak dipahami dari bahan ajar yang sudah diberikan atau dari LKPD-nya ada yang sulit dipahami. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, Bu izin bertanya, boleh Ella, silakan Ella. apakah dengan pencatatan jurnal umum harus sesuai dengan saldo nomor akunnya? Yang lain terdengar pertanyaannya? Jadi pertanyaan dari Ella, apakah dalam pencatatan jurnal umum harus sesuai dengan saldo normal? Seperti yang kita tahu, saldo normal itu sudah kita pelajari sejak kelas 10. Ya. Ini contohkan seperti ini. Tadi ya, kembali ke Melda, mencontohkan double entry. Ketika terjadi transaksi pembayaran listrik, beban listriknya di debit atau di kredit? Karena kasnya berkurang. Ketika kas berkurang itu letaknya di sebelah kredit, ya. Jadi harus sesuai dengan saldo normalnya. Dalam pencatatan berpasangan nanti pasti minimal ada 2 akun yang muncul. Salah satunya pasti di debit dan yang lainnya ada di kredit. Dalam pencatatan debit kreditnya harus sesuai saldo normalnya agar nanti dalam pencatatan jurnal umumnya saldonya bebas. Asik kan kalau kita mencatat sesuatu itu bebas. Anak akuntansi itu kan bahasa lainnya adalah pejuang bebas. Kalau nggak bebas rasanya galau gitu ya. Benar. Jadi dalam pencatatan jurnal umum pun sama, harus sesuai dengan saldo normalnya. Debit kreditnya harus sesuai. Begitu ya Lela ya. Yang lainnya juga bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Boleh ya? kenapa sih di jurnal umum itu disusunnya itu harus sesuai tanggal transaksinya? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Dari Elia bertanyanya, mengapa sih Bu kalau dalam pencatatan jurnal umum itu harus sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi? Atau dengan kata lain, kita sebut apa tadi? Ada fungsinya loh, berkaitan dengan fungsi dari jurnal umum. Ada yang tahu fungsi apa yang ditanyakan oleh Elia? Izin menjawab. Boleh? Silakan berdiri. Oke. Fungsi historis. Ya, fungsi historis. Nah, kaitannya kenapa kita harus mencatat jurnal umum secara urut atau sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi? Karena tadi di dalam jurnal umum itu ada fungsi historis, di mana setiap kejadian atau setiap transaksi harus kita urutkan. Misalkan ya, kita mencatatnya transaksi yang terjadi pada bulan apa sekarang? Oktober. Ya, pada bulan Oktober kita catat dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Oktober misalkan. Nah, kenapa? Nantinya akan memudahkan. Misalkan terjadinya kesalahan, kita tidak akan bingung. Kita lihat dokumen transaksinya, oh ternyata yang salah adalah tanggal sekian. Jadi kita langsung lihat di tanggal tersebut berurutan. Begitu ya. Maka harus dicatat sesuai dengan tanggal transaksi atau harus berurutan kronologis. Tidak boleh diacak. Ya, begitu ya. Kalau dalam pencatatan laporan keuangan, dalam pencatatan jurnal umum semuanya harus historis. Jadi berurutan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Seperti itu ya Elia ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan, dikerjakan LKPD-nya sambil berdiskusi ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya. Di sana sudah ada lembar jawaban di paling akhir. Silakan untuk jawabannya langsung dimasukkan di LKPD-nya ya, di lembar paling akhir. Ya.
tanggal 12 cash in bank sebesar 8 juta sebelah di debit dan kreditnya akun receivable sebesar 8 juta. Pada tanggal 13 cash in bank sebesar 6 juta di sebelah debit dan kreditnya cash income sebesar 6 juta. Pada tanggal 14 cash in bank sebesar 3.800.000 sebelah debit dan kreditnya akun receivable sebesar 3.800.000 dan jumlahnya di sebelah debit 49.500.000 dan kreditnya 49.500.000. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Boleh kembali ya. Kelompok lainnya silakan memberikan tanggapannya terhadap penampilan dari kelompoknya Elia. Siapa yang mau mulai duluan memberikan tanggapan? Khalida, silakan kelompoknya Khalida. Menurut saya, presentasinya waktu itu sudah dibangun dalam berpresentasinya sama dalam bahasa Inggris juga sudah bagus. Oke, terima kasih Khalida atas masukannya. Kelompok yang lainnya, perwakilan dari kelompok lain silakan. Melda, boleh, silakan Melda. Oke. Menurut saya, penampilan dari Elia sudah sangat baik, terus bahasanya juga sudah sangat jelas, jadi mudahnya. Oke, ujian lagi ya dari kelompoknya Melda untuk kelompoknya Elia. Untuk yang kelompok lain, ada yang mau coba? Lela, silakan Lela. Dari penyampaian sudah bagus, tapi alamat lainnya invoice-nya juga dibaca, jadi agar kita tuh tahu kalau buat jurnal umum dia harus ke tanggal aja, tapi ke nomornya juga kita tahu. Oke, Elia ini ada masukan dari Lela ya. Jadi dalam penyampaian informasinya hasil jawabannya KPI ya, alangkah lebih baik kalau invoice-nya itu dibacakan supaya lebih jelas begitu ya Lela ya, karena memang di dokumentasinya terinput invoice ya. Tahu apa itu invoice? Nomor tahun. Oke, bagus. Satu kelompok lagi silakan. Siapa pakai lagi nih? Boleh nih Mel? Menurut saya untuk kelompok Elia dalam cara menyampaikannya sudah cukup bagus dan mudah untuk dipahami. Terima kasih, email boleh duduk kembali. Ya, dari 1, 2, 3, 4, dari 4 kelompok yang memberikan kritik hanya 1 dari kelompoknya Lela. Yang lainnya memberikan kritikan ya, berarti memang dalam presentasinya Elia itu pengucapan bahasa Inggrisnya sudah cukup bagus. Hanya saja ada yang memperhatikan tidak? 1 yang kurang dari itu. Dalam pengucapan angka ya Elia, dalam pengucapan angkanya itu hanya 700, 3.800.000. Kalau orang akuntansi tidak boleh seperti itu ya. Dalam pengucapan angka harus jelas mata uangnya. Betul tidak? Betul. Tadi kalian memperhatikan Elia kan? Iya. Pengucapan angkanya ada rupiahnya tidak? Iya. Nah, ya itu penting sekali. Harus ada rupiahnya. Contoh, 750.000 rupiah. Tadi sama sekali tidak ada Elia ya. Tolong nanti ke depannya diperhatikan, diperbaiki kembali. Ya, untuk keseluruhannya kelompok Elia presentasinya sudah cukup bagus, sudah baik dan jawabannya juga betul ya. Semuanya sama? Sama. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Elia. Ini ya sebelum kita akhiri, Ibu ada tugaskan. Di sini ada tulisannya di atas ya, ada akses, kemudian liability, kemudian equity, income, dan juga expense. Jadi ada 5 kelompok
poin tambahan 1 bintang. Selamat ya Lela dan kelompoknya. Tadi yang tidak berhasil menjawab kelompoknya siapa? Alida. Silakan kelompok Alida maju ke depan menyanyikan lagu Balonku. Nanti tidak di sini ya. Silakan Alida ke depan. Baik, itulah seluruh rangkaian proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingatkan kembali, nanti di WA grupnya Ibu akan kirimkan link untuk mengisi soal evaluasi. Jangan lupa ya, setiap kali kita pertemuan ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Batas waktunya jam berapa? Jam 8 malam. Ibu kirim linknya ya melalui quizzes, jadi silakan kalian isi untuk soal evaluasinya. 5 soal pengetahuan dan 5 soal keterampilan. Bisa ya? Bisa. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin menyimpulkan dari keseluruhan proses pembelajaran ini? Ada yang ingin menyimpulkan dari keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini? Ingin menyimpulkan, Bella, boleh silakan Bella. pembelajaran kali ini terasa sangat menyenangkan karena di awal kita ditampilkan sebuah masalah, lalu akhirnya kita mengembangkan dan mencari sendiri materi mengenai jumlah umur. Jumlah umur itu sendiri penting untuk disusun dalam suatu perusahaan agar perusahaan dapat melihat kondisi keuangannya. Menurut saya pembelajaran kali ini cukup mandiri karena mengeksplor materi secara mandiri sehingga kita dapat lebih paham memahami materi. Oke, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu ingin kalian mengisi kartu refleksi yang sudah Ibu bagikan ya. Untuk pertanyaannya nanti akan Ibu bacakan. Kalian jangan ambil pusing jawabannya, cukup jawab kalau memang ada. Kalau memang tidak ada jawabannya atau kalian sudah paham dengan semua pembelajaran hari ini, tidak perlu ditulis. Jangan lupa sebelumnya diberikan nama masing-masing. Nanti kalau sudah silakan ditempelkan di sini di depan ya, di lembar refleksi yang sudah Ibu sediakan. Baik, silakan dipersiapkan. Pulpennya sudah siap? Sudah. Ibu akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari dari proses pembelajaran kali ini? Yang kedua, apakah kalian memahami materi yang Ibu sampaikan? Yang ketiga, jika memang ada yang belum dipahami, bagian mana yang belum dipahami? Yang keempat, upaya apa yang akan kalian lakukan jika memang belum memahami materi tersebut? Yang terakhir, apakah kalian senang pada proses pembelajaran pada hari ini? Silakan, boleh dibuka. Baik, Ibu lihat di sini sudah semuanya menempelkan hasil refleksinya masing-masing ya. Alhamdulillah. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Yang Ibu informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai posting buku besar. Jadi silakan kalau memang kalian ingin mencari materinya boleh mencari di internet terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu